Setelah menyelesaikan perjalanan yang melelahkan, kepala sekolah memandang Che Cheng-yu dengan tatapan tak percaya. Dalam waktu hanya 10 jam, Che Cheng-yu telah berhasil dipromosikan ke level 7. Kepala sekolah pun bertanya, "Mengapa kamu keluar begitu cepat?" "Saya berhasil mengalahkan semua monster di dalam," jawab Che Cheng-yu dengan santai, seolah-olah itu adalah hal biasa. Kepala sekolah tiba-tiba terkejut mendengar permintaan itu. "Bisakah kepala sekolah memberikan surat izin mengemudi ke luar kota kepada saya?" tanya Che Cheng-yu. Tanpa ragu, kepala sekolah pun tersenyum dan memberikan izin itu. Dengan sertifikat yang kini ada di tangannya, Che Cheng-yu bisa dengan bebas masuk dan keluar dari kota-kota besar di Kekaisaran Shengxia. Di sisi lain, ayah Xia Ningxue, Xia Yang, menangkap berita tersebut saat berbincang dengan seseorang. Mendengar situasi tersebut, ia tidak bisa menahan napasnya, terkejut akan perkembangan yang tak terduga ini. Kepala sekolah, yang merasa sangat terkesan, tidak ragu untuk menyetujui permintaan itu. Dia benar-benar sebanding dengan profesi legendaris, pikirnya. Sekolah Tao sudah lama tidak menghasilkan bakat luar biasa seperti Che Cheng-yu. Sementara itu, Xia Yang melanjutkan pembicaraannya. "Masa depan anak ini sungguh tak terduga." Ia tampak cemas. "Xiao Xue, anak itu terlalu kompetitif. Saya khawatir dia akan merasa tertekan kali ini." Cha Cheng-yu, anak laki-laki itu, telah menjadi pesaing bagi keluarganya selama ini. Selama 3 tahun terakhir, Xia Ningxue merasa seperti anak kedua. Hari itu, ketika dia melangkah keluar dari pintu penjara bawah tanah dengan ekspresi bangga, dia tiba-tiba terhenyak. Di luar dia melihat Che Cheng-yu duduk bersila dengan tenang. Pertanyaan pun muncul di benaknya. Bagaimana bisa dia mencapai level 7? Dengan perasaan muram, Xia Ningxue kembali ke mobil bersama ayahnya, Xia Yang. Melihat kekecewaan di wajah putrinya, dia bertanya lembut, "Apakah kamu butuh bantuan dari ayahmu?" Ningxue berkata, "Aku tidak akan kalah dari si bodoh itu," seru Xia Ningxue dengan tekad di wajahnya. Xia Yang tertawa ringan. "Baiklah, tapi kamu tidak tahu bahwa dia berhasil membunuh semua monster dalam 10 jam. Bahkan monster tingkat 8 muncul di ruang bawah tanah." Mendengar pernyataan ini, wajah Xia Ningxue seketika menjadi pucat. Dia sendiri belum pernah melihat monster tingkat 8. Sementara Che Cheng-yu telah berhasil membersihkan seluruh ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Che Cheng-yu pergi ke Shengxia Empire Exchange untuk mengambil misi bounty. Misi-misi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat kesulitan yang berbeda. Tingkat kesulitan normal dapat diselesaikan oleh seorang pemain sendiri, sementara tingkat kesulitan mimpi buruk menuntut kemampuan yang jauh lebih tinggi. Hanya para quester yang kuat yang dapat menjalaninya, dan kesuksesan biasanya bergantung pada kerja tim. Sedangkan untuk tingkat kesulitan neraka, itu adalah sesuatu yang patut dihindari oleh seorang profesional biasa sepertinya. Menghadapi tantangan semacam itu, sama saja dengan mencari kematian. Setelah itu, Che Cheng-yu menyerahkan sertifikat izin meninggalkan kota kepada penjaga. Melihat bahwa pemuda ini hanya berada di level 7, penjaga tersebut terkejut. Namun, dia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut dan hanya memberikan beberapa tindakan pencegahan sebelum Che Cheng-yu melangkah keluar dari kota. Begitu dia meninggalkan gerbang kota, suasana berubah drastis. Bagian dalam dan luar kota seakan terbagi menjadi 2 dunia yang berbeda. Aroma darah yang menyengat langsung mencium hidungnya, menyadarkan Che Cheng-yu bahwa bahaya mengintai di luar sana. Belum jauh melangkah, tiba-tiba seorang goblin raksasa muncul di hadapannya, memamerkan gigi tajamnya sambil mengangkat gada besar untuk menyerang kepala prajurit kerangka. Situasi ini membuat goblin terlihat bingung. Sebagai goblin level 10 yang agung, dia seharusnya tidak kesulitan mengalahkan makhluk yang baru saja muncul di level 7. Merasa terdesak, dia hanya mengibaskan tangannya dan berharap untuk mengusir ancaman tersebut. Sementara itu Che Cheng-yu memandang goblin raksasa yang solid di hadapannya, dan dalam benaknya, dia mulai merumuskan rencana. Dengan kecepatan seperti ini, aku pasti akan segera mencapai level 15, pikirnya. Saudariku, tunggu saja,
aku akan segera diterima di Akademi Xiajing. Dengan peningkatan level yang semakin dekat, Che Chengyu tahu bahwa dia sekarang mampu memanggil prajurit kerangka perunggu. Yang lebih menarik, para skeleton warrior ini tidak hanya memiliki daya serang yang kuat, tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan aktif yang bisa membuat mereka meledak dalam serangan. Namun Che Chengyu tiba-tiba sadar bahwa monster-monster di sekitarnya telah dibersihkan sepenuhnya. Ketika ia bersiap untuk melarikan diri, panah dingin meluncur menuju dirinya. Dengan cepat, dia mengaktifkan keterampilan pasifnya untuk mentransfer kerusakan dan masuk ke keadaan waspada. Saat itu, seorang wanita bertopeng melintas dengan cepat di sampingnya. Dia memeriksa dengan teliti dan memastikan bahwa wanita itu bukan ancaman. Sosoknya tampak lihai dan mencolok, seolah termasuk dalam profesi pembunuh. Setelah beberapa saat, seorang pemanah dan tim penyihir mendekatinya. "Hei nak, apakah ada pria berbaju hitam yang baru saja lewat di sini?" tanya pemanah itu. Che Chengyu dengan tenang mencabut anak panah dari tubuhnya. "Pria berbaju hitam? Saya tidak melihatnya, tetapi tampaknya panahmu sudah mengenai saya," jawabnya. Pemanah itu menyatakan permintaan maaf dengan sikap acuh tak acuh, meskipun dia terlihat terkejut. Orang ini terkena panah beracun, tapi mengapa dia bisa tetap bersikap tenang seperti ini? Che Chengyu tidak merasa malu sedikit pun. "Ingat, lain kali jangan sampai terjadi lagi," katanya dengan mantap. Sementara itu, rekan satu tim lainnya hanya bisa memasang wajah muram. Ketika melihat prajurit kerangka berdiri di depannya, ekspresi jijik langsung terpancar di wajahnya. Makhluk pemanggil mayat hidup, orang ini pasti bukan orang baik, pikirnya. Melihat reaksi tersebut, pemanah di sampingnya segera mengingatkan, "Jangan buat masalah lebih besar, kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu." Saat keduanya melangkah ke dalam kedalaman gurun, Che Chengyu mendengus dingin. Dalam hatinya, dia bertekad, jika mereka berani mengambil tindakan sekarang, dia tidak akan ragu untuk memberikan beberapa patah kata sebagai peringatan. Setelah menghadapi Raja Neraka, dia merasakan semangatnya untuk naik level kembali menggebu. Mengingat kecepatan leveling saat ini, dia menyadari bahwa dia membutuhkan 5.000 goblin untuk mencapai level 11. Dalam hati, dia bertanya-tanya, kapan kecepatan ini bisa menyusul adikku? Meskipun saudarinya adalah pendekar pedang legendaris, dia yakin bahwa saudarinya tidak dapat meningkatkan level lebih cepat dari dirinya. Dengan tekad yang bulat, Che Chengyu bertekad untuk mengejar ketertinggalan. "Aku harus bekerja lebih keras," pikirnya, bertekad untuk mengejar saudarinya dan menjadi lebih kuat. Dia merasa pasti bisa mencapai level 13, tetapi apakah dia bisa mencapai level 15 dalam 2 hari ke depan masih menjadi tanda tanya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Adiknya terluka saat kembali dari penjara bawah tanah. Mungkin dia pergi ke penjara bawah tanah mimpi buruk sendirian, yang menjelaskan mengapa dia bisa mencapai level 16 dalam waktu singkat. Jika tebakannya benar, kemungkinan besar itu adalah salinan tambang Sihai. Keputusan mulai terbentuk dalam pikirannya. Namun lamunannya terputus ketika suara langkah kaki mendekat. Prajurit kerangka di sampingnya segera melangkah maju, mengingatkan, tidak banyak orang yang datang ke sini untuk naik level di tengah malam. Seorang wanita muda cantik dengan stoking abu-abu dan topeng datang ke tempat Chengyu. Dia membuka matanya dan melirik dengan lembut. Ternyata itu adalah wanita pembunuh bertopeng yang ia temui di siang hari. Wanita muda itu segera melepas topengnya dan mengungkapkan rasa lapar yang sangat. Che Chengyu merasa iba dan memberinya ubi berjamur. "Makan saja," katanya dengan nada tenang. Wanita muda itu memegang ubi tersebut sambil merenung. Melihat ekspresi ragu di wajahnya, Che Chengyu dengan percaya diri menyatakan, "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati jika memakannya." Setelah mendengar itu, wanita muda itu langsung melahap ubi tersebut tanpa berpikir panjang. Kali ini, Che Chengyu memberinya sebotol air hujan yang ia ambil dari pinggir jalan. Tanpa ragu, wanita itu langsung meneguknya meskipun situasinya tidak ideal. Che Chengyu memutar matanya melihat kelakuannya. Setelah makan dan minum,
Wanita muda itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bolehkah saya melihat kerangka kecilmu?" tanyanya dengan semangat. Che Cheng Yu menunduk dan berkata tegas, "Tidak." Namun wanita muda itu bersumpah kepada langit, menyatakan bahwa dia hanya ingin melihat-lihat dan tidak akan memberitahu siapapun. Apa yang keren dari kerangka kecil itu? Wanita muda itu menyipitkan matanya, menandakan ketidakpuasan. "Kalau orang ingin melihatnya, tunjukkan saja, oke?" Saat pertama kali melihatnya sore tadi, aku merasakan kekuatan dan dominasi yang kuat darinya. Che Cheng Yu memutar matanya mendengar dan bergumam. Apakah dia lebih kuat dan mendominasi dariku? Kemudian wanita itu berkata, menilai dari fisiknya, mungkin istilah perkasa dan mendominasi tidak cocok untuknya. Setelah berpikir sejenak, Che Cheng Yu merasa tidak ada yang salah dengan perkataan wanita itu. "Aku tidak akan menggodamu lagi. Terima kasih atas keramah tamahanmu yang hangat," katanya sambil tersenyum. "Aku akan memberimu lencana pelindung. Dengan begitu, orang-orang di level yang lebih rendah darimu tidak akan mampu melihatmu." Cheng Yu bergumam. "Jadi, dia si pembunuh bayangan level 19? Wanita itu menoleh dan merenung sejenak, bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa mengetahui rahasianya. Dalam suasana tegang, 3 penyihir yang sebelumnya mengejarnya di sore hari muncul kembali, seolah-olah mereka tak pernah pergi. "Kalian benar-benar terobsesi," serunya. "Apakah kalian merampok kekayaan atau mengincar sesuatu yang lebih gelap?" Sementara itu, para pemburu yang mengikutinya mulai mengelilingi wanita itu secara diam-diam, menunggu momen yang tepat. Begitu dia mengakhiri ucapannya, sebuah panah merah melesat dengan suara mendesing yang tajam. Beruntung, wanita muda itu bereaksi dengan cepat dan berhasil menghindar, menciptakan lingkaran merah di tanah. Sayang sekali, setiap makhluk hidup yang terperangkap di dalam lingkaran merah penanda akan ditandai selama periode tertentu. Che Cheng Yu berbalik dan melihat sekelompok penyerang yang menyebalkan di hadapannya. Ekspresinya menunjukkan ketidaksabaran yang mendalam. "Sungguh menjijikkan," gumamnya, merujuk kepada salah satu anggota kelompok penyihir yang berkomplot. Penyihir mayat hidup yang jahat dan gelap memang merupakan pasangan yang sangat mengerikan. Di tengah ketegangan, Ning Yi buru-buru menyela. "Aku berjanji akan memberikan kalian semua kekayaan dan apapun yang kalian inginkan." Ini bukan hanya soal merampok kekayaan, mereka juga mengincar seks. Ning Yi menatap dan kemudian berbalik kepada Cheng Yu, berkata, "Aku akan menahan mereka. Kamu harus berlari sejauh mungkin." Cheng Yu terkejut dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ning Yi menjawab dengan tegas, "Aku adalah pembunuh bayangan, dan malam adalah rumahku." Cheng Yu meliriknya dengan ragu, tapi mereka semua sudah ditandai dengan penanda orang lain, dan keterampilan tembus pandang mereka juga dinonaktifkan. Dengan nada sinis, dia menambahkan, "Aku akan diam-diam menyaksikan bagaimana kamu berpura-pura menghadapi semua ini." Pada saat itu, pria berambut pirang yang memimpin angkat tombaknya dan berteriak, "Cahaya Tuhan!" Begitu dia mengucapkannya, bola cahaya putih meluncur tinggi ke langit, menyelimuti keduanya dalam cahaya yang membakar. Pria berambut pirang itu menjelaskan, sihir ini dapat menghilangkan mantra gelap dan membuat keterampilan siluman si pembunuh tidak berguna. Dengan tegas, mereka bertiga bersuara serempak, "Hari ini, kita bertiga sudah memutuskan nasibmu." Mereka maju menghadapi Cheng Yu, yang kini dikelilingi oleh ketiganya, sementara 2 di antara mereka membentuk tim ganda untuk menyerang. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Cheng Yu tetap tenang. "Keluar," ujarnya mantap. "Kerangka kecilku akan muncul sebelum kalian mampu memanggil mantra kalian." Pria berambut pirang yang memimpin langsung melancarkan serangan. Melihat situasi itu, Ning Yi segera meraih lengan Cheng Yu dan memberi isyarat agar dia segera pergi. Penyihir di antara ketiganya terjerat dalam benang spiritual dan tak bisa bergerak, membuat mereka semakin terdesak. Saat itu pemanah dari kelompok lawan melepaskan 3 anak panah dengan sangat cepat.
menandakan serangan rangkap 3 yang mematikan. Melihat ancaman tersebut, Ning Yiyi merasa semuanya akan berakhir. Dengan segenap kekuatan, dia mendorong Cha Chengyu menjauh dari jangkauan serangan. Tetapi pada saat yang sama, serangan api dari pria berambut pirang itu juga meluncur menuju Cha Chengyu. Dalam momen yang memilukan, Cha Chengyu hanya bisa berkata, "Jika aku masih memiliki kehidupan setelah ini, aku pasti akan membalasmu."